Pak Setiawan, halo apa kabar Pak Set? Halo Pak Danang, gimana Wih, COVID? Lama mantap, nggak ketemu di mantap, kantor. mantap, Pak. Mantap. Lama sekali kita nggak ketemu. Kaosnya keren loh Pak. Di endorse. Di endorse dosen Di endorse gaming ya. tapi gue beli sih. Ya, Pemaksaan biasa marketing kan. Marketing tuh yang harus nyoba temennya dulu. oh iya, Temennya iya. ditawarin dulu. Siap. Ya hitung-hitung bantu Ya, temen lah ya. iyalah. Oke. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Setiawan gimana apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kebumen lockdown nggak sih? Kebumen enggak sih, cuman kita sudah mulai zona merah. Termasuk neng kampungku dewe loh Pak. Kampungku saya ini zona merah karena sudah ada yang Oh, udah positif. ada yang positif. Sudah ada yang positif, makanya ya wis benar-benar lockdown. Walaupun Kebumen secara luas masih belum, tapi memang di beberapa desa kan kalau udah ada COVID positif pasti Eh, mereka lockdown. Gang-gang Rumah sebelah sakit gue rujukan wis, ada? hah? Rumah sakit rujukan di Kebumen ada? COVID. Emang ada Rumah Pak? sakit rujukannya. Kan rujukan ada. Rujukan pemerintah ada ya? Ya RSUD paling, RSUD kan. Wah, gitu. Tapi katanya kalau yang udah positif larinya ke Purwokerto atau Jogja paling dekat. Nek Jogja piye Pak? Purwokerto aja sampai Jogja nambah terus Pak tiap hari Pak. Wah, Kemarin satu hari kasus sampai 2 digit, sampai 10 positif. wah, wah Itu iyalah. hasil tracking sih. Jadi rata-rata karena import case, jadinya yaitu import case ke sini interaksi ya lumayan lah. Ya wong yo termasuk neng nggak tahu ya Jogja mesti rame lah. Di kampung kue sing mudik tetap nggak bisa Rame, terbendung Pak. rame, rame. Di sini susah. Makanya makanya tetap ya pemudik-pemudik ke plat-plat B gitu-gitu udah banyak sih. Artinya memang nggak bakal bisa dibendung nek menurutku ya. Paling hanya diminimalisir lah para pemudik-pemudik. Rata-rata juga misalkan tetangga ya, mereka pulang karena memang nggak ada pilihan karena pekerjaannya sudah Ya tuh hilang. nggak akan ada lagi. Di kota besar, mereka nggak punya pilihan untuk bertahan kan. Kecuali mereka Ya. bisa work from home, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, kalau hilang pekerjaan, ya mereka pilihannya pasti pulang. Berarti masih bersyukur kayak kita ya. Oh iyalah, alhamdulillah. Upgris istimewa. Istimewa kan. Ingat ya, upgris istimewa itu. Oh iya. Oke. Kan jangan digoreng. Ya, jadi jangan banyak ngomong COVID-nya. Jadi saya pengen bahas yang lain sama Pak Setiawan. Pertama, terima kasih Pak Setiawan sudah gabung. Jadi teman-teman saya sulit sekali untuk mendapatkan jadwal Pak Setiawan ini karena beliau sungguh sibuk rupanya. Dari mana? Dan alhamdulillah hari ini ada waktu dan berkenan untuk berbagi. Pertama, saya mungkin mau tanya sebelum nanti endingnya, saya pengen ngasih tips dan trik tentang Serdos. Karena memang mungkin saat ini teman-teman yang dosen sedang berproses menuju ke sana, artinya banyak yang sedang mengurus sertifikasi dosen walaupun di masa pandemi seperti ini. Sehingga silakan ditonton sampai selesai, nanti kita bahasannya akan ke sana. Tapi sebelum itu kita perkenalkan bahwa Pak Setiawan ini adalah salah satu dosen di PJKR Upgris. Masuk tahun berapa, Pak? Tahun 2006. Angkatan ini, Pak. Angkatan Power Rangers. Jalur khusus, Pak. 2006 apa 2016? 2016, sorry. Kan kita seangkatan, bro. Kita sebenarnya seangkatan masuk ke Upgris, tapi ya kan ceritanya host, Pak. Ceritanya host. Sekarang narasumbernya Pak Setiawan gitu aja. Ya, jadi memang kita satu angkatan di Upgris, kita masuk di 2016 di PJKR Upgris yang waktu itu umurnya berarti baru 2 tahun ya, Pak ya? Baru 2 tahun ya, 2 tahun. Lahir kan 2014 ya. Ya. Oke. Kita angkatan dosen ketiga berarti. Masuk ke situ ketiga ya? Ketiga. Angkatan ketiga. Oke. Pak Setiawan ini termasuk yang menurut saya punya daya tarik tersendiri karena minimal dari satu angkatan kita berlima nih, beliau ini yang masih Power Ranger sejati nih. Masih nggak jelas gue.
Pak Setiawan sampai dengan saya ngetek video ini masih single. Luar biasa. Itu prestasi ini atau Pak, ini puasa, Pak. oh iya. Jangan kebuli orang. Harusnya tuh berempati gitu ya. Ini Oh kan iya. baru musim COVID nih. Nikah susah kan gitu. Ini malah dikasih selamat nih. Kan saya siapa tahu saya lagi ikut promo juga buat Pak Setiawan. Nanti ada linknya ya, link di Iya, bawah iya. deskripsi IG-nya apa gitu. Iya, CV-nya juga ada nanti. Siapa tahu ada yang mau taruh. Oke. Nah, menarik Mas Dewan. Jadi Mas Dewan ini salah satu dosen berprestasi juga di PJKR Ugris karena dengan usianya yang baru berapa Pak? Usia berapa sekarang? 29. 29 berarti masuk Setengahnya Pak Danang. Hah? Setengahnya Pak Danang. Masuk dosen berarti umur 25. 25. Mantep. Umur 25 udah jadi dosen dan sekarang 29 sudah serdos, sudah lektor pula. Luar biasa memang. Beliau memang sangat produktif dan saya akui di angkatan saya nih memang yang paling rajin tuh Pak Setiawan lah. Teman-teman mahasiswa yang kenal juga pasti tahu lah betapa disiplinnya beliau dalam mengajar, dalam mengerjakan hal-hal luar biasa yang lain. Oke, saya pengen ngulik Pak Setiawan, Pak. Kenapa apa ya? Atau pertanyaan yang lebih dasar lagi deh. Kenapa sih mau ke Ugris? Kenapa ke Semarang? Nyasar, Pak. Iya. Kebetulan pertama nyasar sih. Oh gitu. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu dulu kan ini udah suruh bantu gitu jadi DLP di salah satu kampus itulah. Sebutlah. Nggak usah. Nanti ini Pak, kan nggak ngasih sponsor kan? Iya. Oke. Ada ya kampus itu. Nanti Pak Danang jangan nyebutin. Iya, oke. Siap. Jadi di kampus itu jadi DLP, dosen luar biasa itu sejak saya lulus S1. S1 2012 itu lulus, langsung daftar ke S2. Begitu di S2 langsung semester 1 itu suruh jadi dosen DLP. Oke. Statusnya. Jadi ngajarnya cuma ngajar taekwondo aja sih. Sekitar 8 SKS. Jadi uangnya lumayan bisa buat bayar sekolah, bayar kuliah. Mantap. Kebetulan waktu itu masih bego, jadi nggak tahu ada info beasiswa itu masih nggak tahu. Tapi kan punya yang belum tahu nih, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, Pak Setiawan tuh juga mantan atlet taekwondo loh. Boleh disampaikan Pak sejauh mana nih prestasi Pak Setiawan di taekwondo? Iya, mentok di situ aja Pak. Jangan suka merendah untuk meroket lah. Nggak bisa. Iya, mentok di situ aja. Tapi sekarang, ya kan sekarang tapi sekarang aktifnya justru di ini ya, apa sih perwasitan, juri. Atau apa namanya? Wasit. Wasit. Jadi 2016 event terakhir memutuskan pensiun. Jadi kan saya milih waktu pensiun tuh. Mendingan pensiunnya di usia di prestasi yang paling tinggi gitu. Habis itu pensiun kan jadinya wah gitu kan. Daripada nanti kalah terus pensiun kan. Itu strategi bodoh saya sih. Strategi konspirasi. Itu karena musim konspirasi. Terus? Yang sudah, tapi di samping itu memang dari 2013 kalau nggak salah itu sudah memang jadi wasit nasional. Jadi karena wasit nasional kemudian kenapa lebih milih ke wasit sekarang? Ya karena masalah domisili sih sebenarnya. Passionnya untuk jadi pelatih itu masih ada. Kayak kemarin terakhir kan dampingi tim Prapon DIY. Prapon. Kemudian mau megang kok, tapi domisili di Semarang. Kasihan atletnya kan. Ya, betul. Jadi memang harus TC-nya tiap hari, kita nggak bisa dampingi kan. Kasihan atletnya satu, yang kedua nanti ada omongan makan gaji buta gitu, itu kan nggak enak banget. Jadi ya sudah taekwondonya hanya untuk fun saja sekarang,
senang-senang saja untuk ya paling jadi wasit gitu. Dari situ pun masih bisa produktif ya, masih bisa jalan-jalan, masih bisa punya komunitas juga. Oke. Oke, berarti kan selain aktif sebagai akademisi, Pak Setiawan juga masih aktif sebagai praktisi, utamanya mungkin wasit ya sekarang. Oke, kalau lanjut ke yang tadi, terus gimana tuh ceritanya sampai Semarang? Oh iya, itu 2016 itu tiba-tiba dihubungi salah satu teman kita yang sekarang di Thailand itu. Oh, oke. Nah, itu kan ditawari, ada lowongan gitu. Kebetulan kan beliaunya itu teman S2 saja, S2. Jadi S2 saya itu ada beberapa teman yang masuk ke jadi dosen UGI. Jadinya yang pertama ngajak calon PhD Thailand itu. Diajak lah ke BRIS. Daftar sini. Sebut aja Pak Aziz. Pak Aziz. Oke, siapa tahu Pak Aziz. Kepalanya gede dia nanti. Siapa tahu Pak Aziz nanti dengar ya kan, mau sharing-sharing kuliah di Thailand gitu kan? Oh, boleh itu, boleh. Oh, oke. Terus? Jadi itu ditawarin, kemudian kebetulan syaratnya hanya dikirim lewat pos. Kebetulan setelah itu dibantu sama selain Pak Aziz yang bantu untuk proses daftar. Itu kan saya daftarnya terakhiran. Terakhir jadi Rabu, kalau nggak salah dihubunginya Selasa atau Rabu gitu. Hari Kamis itu udah tutup pendaftaran. Itu dibantu juga sama Bu Utfi kebetulan. Oke. Jadi channel orang-orang Jogja ini. Jadi yang membawa saya ke Semarang Pak Aziz dan Bu Utfi gitu. Oke. Buat Pak Aziz sama Bu Utfi sudah di-mention Pak Setiawan. Jadi nanti semoga mau berkenan untuk sharing juga di sini ya. Itu bukti bahwa memang yang namanya relasi itu jadi sangat penting ya. Penting. Kan ya. Itu kadang kita juga dapat jalan rezeki dari teman-teman kita atau dari relasi kita sendiri. Terus sejauh ya sekitar 4 tahun ini berarti di Semarang gimana Pak? Sudah nyaman atau mungkin betah? Berusaha untuk nyaman Pak. Berusaha untuk nyaman Pak. Oke. Ya kan gitu. Iya, manusia kan kelebihannya salah satunya kan harus bisa adaptasi kan. Kita kan punya itu. Membandingkan kita kan dengan makhluk yang lain itu kita bisa adaptasi dengan lebih baik lah. Kalau gimana ditanya ya pertama pasti datang ke Semarang kaget dong. Pak Danang dulu ke Semarang kaget nggak? Saya kaget waktu S1 saya kan UNES. Itu memang pertama kali saya ke Semarang. Nggak punya teman, nggak punya saudara, saya benar-benar ngerantau sendiri, jadi memang buka babat alas sendiri lah istilahnya. Kalau waktu kerja di Semarang, setelah dari Jakarta sih udah nggak terlalu inilah. Tapi pertama karena udah terbiasa ya. Ya, karena pertama pasti perlu penyesuaian kan ya. Sama sih. Betul. Penyesuaian itu penting. Betul. Oke, nah. Sejauh pengamatan saya, karir Pak Setiawan ini sebagai dosen kan juga lumayan cepat lah. Artinya Pak Setiawan juga sudah serdos, sudah lektor seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kira-kira nih teman-teman teman-teman dosen yang saat ini sedang masa-masa serdos ini. Kalau boleh tahu berarti serdos tahun berapa, Pak? Berapa sih? 2018 ya? Lulus kita tes 2018 akhir ya. Kita tesnya tuh di 2018. Nerimanya 2019. Itu yang nggak lupa nerimanya. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ngurus serdos, nanti kalau tahun ini udah diterima, belum tentu tahun ini langsung terima ya. Sudah dan belum tentu tahun depan terima. Kenapa tuh? Oh, nanti ada cerita nih. Oke. Ada beberapa nanti kita lari ke situ sih. Oke. Jadi buat teman-teman konspirasi. Teman-teman dosen yang masih nonton, tolong stay sampai akhir nih, karena bagian-bagian pentingnya ada di bagian akhir. Clickbait banget. Oke, bisa diceritain nggak Pak, utamanya dengan proses serdos ini? Buat teman-teman, serdos itu sertifikasi dosen ya. Jadi mungkin kan salah satu penunjang kita sebagai profesi dosen selain dapat gaji pokok dan kawan-kawannya, salah satu tunjangannya adalah tunjangan sertifikasi. Dan
alhamdulillah teman-teman di UPGRIS, utamanya di PCKR, sudah banyak yang mendapatkan Sherdos, sehingga narasumbernya saya cari salah satu yang berkenan adalah Pak Setiawan. Jadi mungkin Pak Setiawan bisa ngasih tips dari mana mulainya Sherdos nih? Ngurusnya dari mana, Pak? Pertama, oke, syarat Sherdosan pertama sebelumnya harus asisten ahli dulu tuh. Oke. Jadi kalau kita asisten ahli, nah asisten ahli itu bisa didapat paling cepat kan sekitar 1,5 tahun. 3 semester, 4 semester tuh kita baru bisa mengajukan jabatan fungsional ke asisten ahli itu dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Walaupun memang sebenarnya syaratnya nggak berat sih. Makanya kalau sebenarnya mau jadi apapun itu sih persiapan itu perlu, prepare dari awal itu perlu. Kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa. Nanti saya akan ceritakan kenapa prepare itu perlu banget. Nggak hanya untuk Sherdos sih, sebenarnya untuk pekerjaan yang lain juga sama. Jadi pertama syaratnya harus itu asisten ahli dulu. Jadi ketika masuk awal itu tenaga pengajar, kemudian asisten ahli, kemudian baru lektor dan lektor kepala profesor gitu, guru besar profesor. Nah, ini terus terang untuk yang Sherdos ini saya berterima kasih kepada lembaga sih, lembaga full support kita banget, ya kan Pak Dan? Luar biasa, UPGRIS ya, luar biasa UPGRIS. Iya, gila. Jadi untuk jabatan fungsional, pengajuan jabatan fungsional untuk pengajuan Sherdos itu kayaknya memang terbaik sih, PTS terbaik di Jawa Tengah yang mengajukan. Jadi kita tidak ditahan-tahan gitu. Oh nanti dulu, nggak boleh naik ke jabatan fungsional. Oh nanti dulu, jangan Sherdos dulu, enggak. Tetapi kita justru di-push ke situ. Nah itu sebuah rezeki sendiri buat kita sebenarnya. Kita kan masih muda juga waktu itu, nggak paham ini ngapain sih sebenarnya. Tapi karena ada lembaga yang push, oke, didaftarkan dulu. Setelah kita menerima asisten ahli, didaftarkanlah kita masuk ke D1, D2. Kita kan masuknya tiba-tiba D1 apa? Oh ternyata itu nama yang diajukan ke Dikti waktu itu. Ya. Betul. Terus tiba-tiba kita baru tahu itu tiba-tiba sampai ke D3 kan kalau nggak salah. Ya. Jadi tahapan untuk menuju Sherdos ini ada 5 tahap, D1, D2, D3, D4, D5. Nah, D1 dan D2 itu ranahnya adalah dari ranah untuk dari lembaga pengajuannya. Pengajuannya lembaga. D3, nah baru kita yang dosen yang bersangkutan ini yang istilahnya kerja. Kerjanya apa? Kalau dulu tiba-tiba kita dapat D3, diinfokan dari bagian kepegawaian, sudah masuk D3, kita ngupload salah satu karya yang fenomenal. Mungkin Pak Danang masih ingat tuh. Dulu kita karya fenomenal apa gitu. Iya. Dosen baru nggak ada. Karyanya apa yang fenomenal? Oh ternyata itu berhubungan dengan publikasi kan, waktu yang kita masukkan dulu itu. Betul. Publikasi di jurnal. Untungnya angkatan kita dulu punya berapa sih Pak jurnal itu? 2 ya rata-rata ya kita ya? 3 lah kayaknya. 3 ya, jurnal sama proceeding. Nah jadinya nggak bingung tuh mau pakai yang mana. Kalau ya betul. Ya kan kita punya tabungan lah. Makanya itu kan salah satu bentuk persiapan kita juga sih, menyiapkan dari awal. Kita nggak tahu gunanya nanti buat apa, ya udah buat dulu aja. Iya, memang kan betul. Karena memang salah buat teman-teman yang mungkin baru dosen atau mungkin akan jadi dosen, biar dapat gambaran bahwa dosen itu punya 3 kewajiban, atau kalau di UPGRIS malah 4 ya, di mana ada mengajar, meneliti, mengabdi, dan juga peneladanan. Kalau di UPGRIS ada peneladanan. Nah, dalam konteks yang kita bicarakan barusan adalah dalam hal penelitian. Jadi kita juga memang sebagai dosen punya kewajiban untuk menulis, untuk meneliti. Jadi agar nanti ketika terjadi proses-proses seperti ini, kenaikan jabatan fungsional atau mungkin mau ngurus Sherdos, kita sudah punya tabungan yang cukup nih. Jadi saya terus terang Pak, di angkatan kita aja, saya boleh dibilang tuh pasti selalu jadi ekor. Kalau nggak termotivasi karena kalian nih,
saya yakin karena memang mungkin passion saya nggak nulis kali ya. Jadi saya memang agak lambat. Cuman karena situasi dan lingkungannya sangat mendukung, artinya kalian sangat aktif. Jadi mau nggak mau, saya nggak mau ketinggalan dong. Itu jadi prinsip saya juga sih. Artinya kita juga, saya juga makasih lah sama Pak Setiawan dan teman-teman. Artinya jadi sininya tuh terbakar untuk selalu mengikuti jejak karir para bapak-bapak Buset. ini. Luar biasa. Dalam hal ini kalian itu panutan, Pak. Pak Setiawan tuh salah satu. Tapi setiap setuju nggak setiap bagian itu punya andilnya masing-masing. Apa? Gimana? Setiap bagian itu punya andilnya masing-masing. Tadi kan Pak Danang bilang Pak Danang itu selalu kayak ekornya gitu. Tapi menurut saya itu setiap orang punya andil masing-masing. Jadi apa ya? Angkatan kita berlima itu kan punya karakter yang beda-beda gitu. Setuju. Saya bersyukurnya di situ angkatannya punya karakter yang bedanya tuh kontras gitu. Kalau kita bisa mendefinisikan tuh kontras dari sifatnya, dari macam-macam tuh beda. Passionnya tuh beda-beda. Ada yang passionnya misalkan tadi tugasnya ada yang suka ke penelitian gitu, ada yang suka ke pengabdian itu ada juga. Tapi yang harus kita mungkin sepakati adalah saling melengkapi akhirnya. Jadi misal nih Pak Danang menganggapnya mungkin ngekor gitu karena bukan passion, tetapi mungkin bagi saya ngekor Pak Danang di sisi yang lain. Oke. Misal nih, lu kan kalau masalah goreng-goreng gitu pinter. Kan komunikasinya bagus, itu kan salah satu bentuk komunikasi. Bagaimana ini komunikasi kan penting. Ya. Kita berempat ngekornya ke Pak Danang karena untuk unsur komunikasi, bagaimana mencari relasi itu pasti ngekor Pak Danang. Mungkin saya juga ngekor di dosen yang lain di bagian tertentu. Itu kan istilahnya kita pengen mengupgrade diri kita kan. Betul. Saya setuju sih karena memang lingkungan itu memang akan membentuk karakter kita juga. Artinya ya tadi, jadi saya mau nggak mau ngekor karena lingkungannya memang seperti itu dan itu positif buat saya. Artinya kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita berkolaborasi itu kan juga sangat penting dalam kita berkarir, bergaul dan lain-lain. Ya itu mungkin yang tidak kita dapat di kampus selama kita kuliah, itu mungkin memang harus digali dari kitanya sendiri, sehingga kesadaran itu memang harus muncul di masing-masing personal bahwa kita pasti punya sisi lain, teman kita juga pasti punya kelebihan, kita mau terbuka untuk belajar sama dia, kita mau terbuka untuk dapat informasi atau masukan dari orang lain, itu kan juga penting sih. Ya. Dan intinya kan kalau sama dosen sebenarnya bagusnya kan saling, kayak tagline kita nih, kampus kita, kolaborasi. Oh iya, betul. Itu kan memang daripada saling sikut kan? Iya, betul. Karena memang ya kita nggak mau nyebut sih, tapi kan kita tahu sendiri pasti ada lah di lingkungan kerja yang mungkin tidak kondusif sehingga mereka justru tidak bisa berkolaborasi, bekerja sama, malah saling menjatuhkan, dan saya kira itu bukan budaya yang baik sih. Jadi saya juga bersyukur berada di lingkungan PJKR Ugris, teman-temannya semua support dan saling mendukung. Jadi terima kasih lah pokoknya semuanya. Nah, terus kalau ngelanjutkan ke yang tadi tuh gimana sampai D3? D3 ngisi satu itu tuh karya yang fenomenal. Itu jadi bisa bentuk penelitian, publikasi jurnal gitu. Atau mungkin punya hak paten, hak kekayaan intelektual, itu bisa dimasukkan juga ke situ. Oh ya, untuk cuma memasukkan itu menceritakan aja sebenarnya. Ya, betul. Jadi memang pokoknya pertama kali start jadi dosen, semua hal yang kita lakukan itu bakal jadi portofolio kita kan. Artinya seperti kita menulis, seperti kita penelitian, atau kita punya karya, punya buku atau apa, itu akan menjadi rekam jejak kita juga yang pasti akan kepake di momen-momen seperti ini. Contohnya misalkan Serdos. Oke, setelah D3 berarti ke D4. D4 itu kan kita mulai ribet tuh. Mulai ribetnya apa? Ngecek di web PLTI kan. Jadi bisa lembaga tes itu. Yang waktu itu kita tes. Jadi kalau Serdos salah satu bentuk tesnya adalah harus tes
TKDA, tes istilahnya potensi akademik kita. Iya. Yang kedua adalah tes untuk TOEFL, untuk yang bahasa Inggris. Ya. Itu ada konversi nilainya gitu. Oke, Nah, itu sih. yang jadi persoalan nih untuk teman-teman yang lagi ngurus tahun ini atau masa-masa seperti ini, kan mereka nih masih lockdown ya. Artinya mungkin kalau dulu zaman kita, saya ingat sih, saya sampai ke Jogja, kita tes bareng juga kan ya Pak? Bareng, pagi-pagi kan itu. Betul. Sampai memang harus tes ke sana. Jadi, nah sekarang teman-teman yang mungkin masa-masa hari ini katanya bisa online ya? Bisa online. Tetapi tantangannya beda sih. Kalau kita dulu tes itu semacam nggak berebut gitu kan. Jadi tesnya offline, ada di beberapa kampus. Jadi karena pusatnya di Jogja, dulu kita kan milihnya Jogja, yuk bareng-bareng aja ke Jogja gitu. Jadi nggak istilahnya kuotanya banyak gitu. Nah, sekarang ini agak sedikit crowded sih, sedikit ribet gitu. Ribetnya kenapa? Harus cepat-cepat booking tesnya yang sekarang. Karena ada kuota. Karena ada kuota ya, terbatas. Kuota sama Pak. Kuota itu sama. Kuotanya kuota sama. Terus? Kuota sama. Kuotanya sama. Satu kali tes itu kita sama kayak dulu itu 20. 20 tes, ada berbagai, ada berbagai macam sesi. Ada satu hari 3 atau 4 sesi itu untuk tes TKDA dan TOEFL. Nah, yang sekarang ini online. Kemarin dalam traffic 1 hari, kebetulan saya tahu juga, traffic 1 hari itu kan mulai ricuh dulu nih, pembatasan. Jadi untuk yang teman-teman dosen yang mau mengajukan Sardos, mungkin yang ini juga sudah proses, tanggal 30 besok itu kan penutupan terakhir untuk penilaian resepsional. Untuk dapat nilai mahasiswa, dapat nilai TOEFL, dan nilai ini, tanggal 30 besok. Atas penutupannya. Itu chaosnya di mana? Chaosnya adalah 30 hari ini dong. 30 hari ini ya? Hari ini. Ya. Oh ya, hari ini 30. Hari ini. Itu dulu belum ada dari ketika awal-awal pandemi ini datang, Maret masih ada tes di beberapa tempat. Bulan April itu semua tes itu istilahnya di cancel Pak. Cancel. Jadi kampusnya tutup, cancel. Tanya banyak tuh ke email ke PLTI yang istilahnya menanyakan kira-kira ada tes enggak. PLTI menjawab enggak ada tes. Terus ada berbagai macam emailnya tuh trafficnya rame itu. Jadi ada yang kemudian mengusulkan menjadi tesnya tes from home, TFH. Jadi dia yang install aplikasi, tes diawasi dengan webcam. Ada webcamnya ya? Ada webcam. Jadi satu ini pengawasnya satu sesi itu 10 orang. Pengawas. Jadi dua orang peserta, pengawasnya 1. Pengawas itu yang bertugas untuk mengawasi nanti apakah ada kegiatan atau yang mencurigakan gitu, atau kalau enggak melaporkan kesalahan teknis. Kan kalau kayak gitu TFH itu riskan banget kan teknis. Betul. Sinyal. Itu kan berpengaruh banget. Ya. Nah, yang terjadi kemarin setelah dibuka, mulai tanggal 27 itu ada tes PLTI, hasilnya tuh trafficnya padat, yang pengen rebutan sesi. Silakan dibuka nanti di member PLTI itu banyak sekali, tapi semuanya sudah full. Bahkan UGM membuka TKDA, UGM dan UNER itu membuka TKDA itu UGM itu nggak sampai setengah jam itu sudah full. PLTI juga sama, satu sesinya itu 10 menit itu udah close, udah full gitu. Jadi itu tantangan sendiri untuk yang Sardos yang dengan sekarang permasalahan tapi itu dijadwalkan secara terbuka ya? Artinya untuk tahu nanti itu akan dibuka jam sekian, tanggal sekian itu ada? Ya. Kita milih, kita milih harinya hari apa, kita milih sesi keberapa, jamnya sekian sampai jam sekian, itu sudah ada.
Oke, oke. Tetapi memang karena yang mengakses seluruh Indonesia, bahkan kemarin sampai webnya sendiri itu down. Jadi yang diakui kan sebenarnya tesnya ada di Surabaya, UNER, kemudian UGM, PLTI, kemudian sama UPI. UPI. Ternyata UPI itu membackup, membantu juga PLTI, jadinya hanya UNER, UGM, dan PLTI. Semuanya full. Jadi cepat banget. Satu sesi dibuka itu bahkan karena ada setiap dosen sudah punya grupnya sendiri-sendiri, mereka share langsung itu. Dan juga permasalahannya adalah ada yang tes tetapi dia double permasalahannya. Ambil tesnya double. Kok bisa double? Bisa double. Jadi misal nih strateginya kan kita harus strategi nih. Misal TKDA atau WebUP udah ngambil tuh. Tapi kita nggak yakin nih, yang biasanya membuat orang nggak yakin tuh apa sih? Di TOEP-nya kan, bahasa Inggris kan. Ambil aja 2. Jadi mungkin buat beberapa teman yang nggak tahu, kita ada batas minimalnya kan, ya, konversi minimal. Betul. Jadi kalau misalkan dia belum lolos ke passing grade itu, dia bisa ngulangi lagi tanpa harus kemudian menunggu waktu kapan tes lagi. Itu sih. Oke. Rata-rata ada yang ngambil 2 juga tesnya, satu ini 2, 3. Oke. Nah, teman-teman kan, saya nggak tahu ya Pak, untuk yang angkatan ini, kalau Pak Setiawan masih ingat, batasnya minimal berapa ya? Tetap sama sih, 6. TKDA dan TOEP itu poinnya 6. Rata-rata ya? Atau total? Totalnya 6, rata-ratanya berarti 3. 3. Berarti kalau di bawah itu harus? Otomatis nggak lulus. Otomatis nggak lulus. Berarti, jadi kemarin ada teman yang nanya, jadi dia cuma dapat nilai bahasa Inggrisnya itu kurang lah. Berarti solusinya memang harus ngulang ya Pak? Ngulang sih. Karena poinnya di situ. Iya kan, kriterianya adalah penilaian persepsional. Nanti ada deskripsi diri itu. Jadi ada grade-nya, ada nilainya. Nah, salah satu yang paling menentukan sebenarnya adalah tes TOEP dan TKDA itu. Kalau itu hasilnya tinggi, ke belakangnya persepsional mahasiswa, kemudian deskripsi diri, itu sudah enak. Penilaian atasan sejawat itu sudah enak lah. Kita sambil mejemin mata aja, hitungannya udah lulus. Tetapi kalau itu belum lulus, nah itu yang susah. Itu kan kendalanya juga kita dulu waktu beberapa teman kita dulu akhirnya harus ngulang kan, walaupun dia poinnya 5, berarti rata-rata 2,5, dia kan tetap harus ngulang sampai ke poin 6 kan minimal. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui teman-teman ya, walaupun nanti nilainya adalah nilai rata-rata dari PLTI, terus dari persepsional sama deskripsi diri, tapi masing-masing itemnya juga punya batas minimal gitu ya Pak Setiawan? Ya, ada batas minimalnya. Nah, jadi bukan berarti gini, saya kan kadang mengasumsikan bahwa teman-teman yang di PLTI nggak maksimal tuh nanti nilainya bisa dikatrol tuh dari persepsional atau DD, tapi ternyata enggak ya, karena semua memang ada nilai minimalnya. Dengan syarat tadi rata-ratanya PLTI harus 3 dulu. Nanti baru bisa dikatrol di persepsional. Caranya itu. Tapi kalau persepsionalnya tinggi ternyata PLTI-nya nggak lolos, susah. Jadi teman-teman, ini penting banget buat teman-teman yang sedang ngurus Serdos. Memang PLTI itu memang poinnya memang paling krusial lah, paling krusial, sehingga memang harus dimaksimalkan di PLTI-nya, di TKDA sama TOEP. Nah, berarti misalkan gini Pak, jadi misalkan totalnya ada 8 atau misalkan 7 lah, 7. Tapi yang TKDA-nya 5, yang TOEP-nya 2, atau mungkin TKDA-nya 6, TOEP-nya 1, itu gimana Pak? Nggak masalah. Kan nanti akhirnya jadinya nilainya digabung nilainya. Oh gitu ya, berarti mau jomplang antara TKDA tinggi dengan TOEP-nya turun di bawah, itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Kan ada beberapa kasus juga nih, teman-teman dosen itu, makanya beberapa strateginya banyak nge-push di TKDA. Jadi rata-rata TKDA-nya ditinggiin dulu. Misalkan sudah pasrah nih sama TOEP, TOEP-nya tesnya mungkin sudah pasrah lah, nggak bisa gitu.
maka dia paling enggak mencapai nilai TKDA-nya paling enggak 6. Oke, Bahkan oke. pernah ada kejadian kan, TKDA-nya 5, TOEIC-nya 1, lulus juga. Nggak masalah. Oke, oke, oke. Oke, lalu untuk Tetapi yang memang, ya, gimana? tapi memang harus tes dua-duanya. Oh ya, harus. Kalau itu harus. Jadi nggak Artinya bisa tes. betul, walaupun taruhlah misalkan TKDA dapat nilai 7, Hmm, itu walaupun rata-ratanya sudah mencukupi, tapi tes bahasa harus tes Inggrisnya TOEIC. tetap harus TOEIC ya. Cukup. Oke. Tapi belum selesai nih. Terus nasib teman-teman yang nggak bisa masuk kuota di masa-masa seperti ini gimana? Berarti mau nggak mau harus nunggu atau mereka jadi gugur? PLTI-nya sendiri sudah bilang, yang sekarang ya, periode yang sampai 30 itu, sampai tanggal 30 itu tidak ada tes lagi. Berarti? Nah itu, bingungnya. Maka PLTI ngomongnya, ya semoga aja ada waktunya mundur gitu. Waktu untuk apa? Untuk menyelesaikan D4-nya itu mundur. Tapi kayaknya tetap nggak mundur sih, nggak tahu. Selesainya di situ. Kemarin sudah ada balasan dari PLTI bahwa sampai tanggal 30 memang nggak ada tes lagi. Karena memang sudah full gitu. Kan ada teman kita satu prodi yang nggak dapat tes. Ya. Oke. Nah, itu kan gitu. Nah, tapi kita buat video ini, pokoknya statement tadi adalah pada saat kita membuat video ini ya di tanggal 30 April. Artinya siapa tahu besok ada pembaruan, kita kan nggak tahu ya. Kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu sampai dengan detik inilah, intinya gitu. Ya. Nah, terus setelah PLTI untuk penilaian persepsional gimana Pak? Ada tips dan Penilaian profesional ada mahasiswa. Jadi ada mahasiswa itu 5. Kemudian dari kita sendiri nilai, ada dari teman sejawat sama dari atasan. Jadi totalnya nilainya itu 10. Pertanyaannya kalau nggak salah kita itu berapa ya? 18 atau 17 pertanyaan. Tetapi sekarang naik jadi 20 butir kalau nggak salah. 20 butir pertanyaan kayak kuesioner gitu. Dan hati-hati bahwa di item-item pertanyaan tersebut ada pertanyaan negatif ya, atau pernyataan negatif. Yes. 4 poin. 4 poin. Jadi memang harus baca dulu, misalkan pertanyaan menjebaknya seperti apa. Misalkan ini penilaian untuk mahasiswa. Jadi ditanya waktu di kuesioner itu ditanya dosen mengajar bahan ajarnya secara apa. Jadi ada pilihannya, baris yang kiri itu kontekstual, baris yang kanan tekstual. Itu salah satu bentuk pertanyaan yang nilainya negatif. Maka seharusnya jawaban kita menuju ke yang kontekstual, bukan yang tekstual. Jadi kalau tidak membaca asal blok saja, maka hasilnya juga jelek juga. Ya, betul. Maka itu, Jadi dosen juga harus dampingi mahasiswa kan. Kita dulu kan dampingi mahasiswa waktu ngisi gitu. Ya. Yang jelas ketika dosen membagikan angket persepsional itu, si yang mengisi harus betul-betul memperhatikan pertanyaan-pertanyaannya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ya mungkin bahasa kita menjebak lah. Jadi tidak semua poin tinggi itu justru jadi nilai positif buat teman-teman yang ngisi di persepsional. Terus setelah persepsional selesai di D4, baru setelah itu nanti ya DD. Kalau dinyatakan lulus baru di DD. Deskripsi diri. Berarti dinyatakan lulus dulu ya, baru ngerjain DD ya? Iya. Jadi kan gitu. Nanti kalau misalkan per NGP, jadi namanya nilai gabungannya nggak mencukupi, dia akan nggak bisa sampai ke D5. Mentok sampai D4. Berarti nggak lulus. Oh, oke. Nah, setelah D4 itu, D5 itu keluar, barulah kita mengerjakan deskripsi diri. Deskripsi diri apa sih, Pak? Jadi istilahnya kan menceritakan apa? Profil kita sendiri lah, apa yang sudah dilakukan, bagaimana nilai keteladanan kita, cuma menjabarkan seperti itu aja. Nah, yang penting adalah DD ini sebenarnya jangan copy paste, jangan plagiat. Oke. Jadi boleh kita misal kita lihat DD yang dibuat rekan-rekan kita yang sudah pernah lulus cerdas, boleh kita lihat, tetapi jangan sampai nanti
secara membahasakannya sama. Ambil saja inti pikirannya, kita jabarkan sendiri, itu jauh lebih bagus dengan bahasa kita sendiri. Bahasanya nggak harus baku kok. Rata-rata bahkan kemarin kita buatnya kebanyakan kata-kata saya ya, Pak. Menjabarkan. Betul. Saya mengajarkan begini. Iya, karena kan kadang-kadang gini, pada saat kita menyusun DD, kita kadang mempersepsikan diri kita tuh sebenarnya dalam hal berkarir atau bercerita tentang deskripsi diri tuh saya kan mirip sama teman saya, berarti nggak apa-apa dong kalau saya samain gini. Ya itu kalau kerangka berpikirnya mungkin sama karena memang yang dilakukan sama, nggak ada masalah. Tapi memang harus menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi dalam mengerjakan deskripsi diri tuh memang hati-hati banget sama plagiasi, karena sudah ada sistemnya juga kan, Pak? Ada. Jadi membandingkannya sistemnya dengan deskripsi diri dosen yang lulus angkatan sebelumnya. Dan dari kampus jadi, manapun ya? Kampus manapun. Dari itu rentangnya kalau nggak salah sekitar 2 tahun. Oh iya. 2 tahun sebelumnya, jadi sistemnya akan baca itu. Jadi nggak baca secara web, secara biasa, enggak. Tapi dia punya database deskripsi diri tersebut, dia bacanya lewat situ. Ya, yang namanya kita baru kan biasanya deskripsi diri apa sih? Kita kadang kan mesti nanya sama senior kita yang udah serdos, terus akhirnya mungkin ada yang ngasih. Nah, ketika ngasih tuh jangan sampai kita langsung kutip semuanya betul-betul ya pure karena kita merasa ya memang itu yang kalian lakukan. Ya memang betul sih, sangat mungkin kalian melakukan hal yang sama dengan apa yang kalian lihat atau teman sejawat kalian. Tapi kan semua kan bisa dibahasakan dengan bahasa kita sendiri. Dan semua bisa alur berpikir, alur berceritanya kan juga bisa diatur lah, kalimat langsung jadi tidak langsung atau apalah, banyak triknya untuk bisa menghindari plagiasi. Intinya adalah ide pokok pikirannya kita kembangkan sendiri sesuai dengan keadaan kita. Setuju. Kita modifikasi. Kan kayak gitu. Sama sih seperti istilahnya kita kayak kalau di riset penelitian pengembangan gitulah. Kita kembangkan sendiri. Jadi istilahnya yang kemarin kurangnya apa, kita tambahin sendiri sedikit, itu sudah oke lah. Oke. Berarti setelah DD selesai, langsung setelah itu nanti ada pengumuman? Pengumuman, tapi dinilai dulu. Jadi deskripsi diri itu dinilai random nih. Yang menilai random. Kalau kita dulu kan kita dinilai di UNJ, kampusnya. Nah, asesor. Jadi DD-nya itu setiap prodi dilempar ke berbagai macam universitas. Gitu. Kita akan tahu universitasnya ketika muncul sertifikat lulusnya itu. Oh, ini yang mengeluarkan kayak gitu punya kita, mengeluarkannya UNJ. Berarti kemarin yang nilai PTPU-nya dari UNJ. Jadi kayak blind reviewer gitu. Oke. Nah, pertanyaan yang penting juga nih, Pak. Apabila dinyatakan prosesnya, misalkan sampai D5 udah kelar, tapi ternyata amit-amit ya nggak lulus gitu, itu proses selanjutnya itu bagaimana sih, Pak? Apakah secara otomatis di bukaan serdos berikutnya bisa langsung terdaftar atau muncul di 1 D2-nya, atau memang harus menunggu sekian periode atau sekian tahun lagi baru bisa diusulkan lagi? Kalau dari info yang saya dengar sih, dia harus lewat 1 gelombang. Jadi misal nih, kita ikut tes di gelombang 1. Gelombang 1 kan which is berarti di awal tahun. Mulai dari Februari itu biasanya udah mulai Februari, Maret, April gitu kayak di sekarang. Kita nggak lulus nih, maka otomatis kita nggak bisa ikut gelombang 2. Kita ikutnya gelombang ketiga. Nah, gelombang 2 itu ternyata punya gelombang yang khusus. Jadi bukan untuk dosen yang ber-NIDN, untuk dosen yang ber-NIDK. Jadi ada jalur khususnya. Nah itu. Itu banyak. Kalau yang kita pas waktu normal sih enak, Pak. Jadi nggak lolos di tahap gelombang 1, masih nyantai gelombang 3 gitu. Tapi kan kalau yang sekarang ini susah karena banyak teman-teman yang kemudian sekarang ini yang ikut sekarang jadi agak gimana ya, dilema gitu. Dilemanya kenapa? Keadaannya kan seperti ini. Otomatis kita aja dosen aja masalah sardos gitu cair atau enggak kan bingung juga. Keuangan negara yang mungkin fokusnya ke COVID gitu kan. Ya. Kan ada
itu kemarin sempat muncul opini bahwa serdosnya hanya sampai 2 gelombang 1 dan gelombang 2. Ada yang bilang seperti itu, 2 gelombang saja. Ada yang bilang 3 gelombang, tapi gelombang 2 dan gelombang 3 itu untuk yang NIDK. Jadi tantangannya tersendiri, susah. Yang sekarang susah itu karena yang serdos yang tahun ini penuh ketidakpastian gitu. Ya, memang kita tahu sendiri kondisi bangsa kita kan sekarang sedang menghadapi pandemi ya. Jadi mungkin kebijakan pemerintah kan prioritas anggaran akan lari ke kesehatan kan, karena memang itu yang utama. Sehingga ya kita berharapnya teman-teman yang sudah serdos tunjangannya tetap bisa cair sesuai dengan deadline-nya. Artinya ya alhamdulillah sih sampai sekarang juga lancar-lancar aja ya Pak. Lancar. Kita termasuk beruntung karena satu di lembaga yang bagus, kemudian kita punya LL Dikti yang disiplin. Oh ya, setuju. Ada daerah gitu, ada kampus yang dia di LL Dikti tertentu, dia serdos itu berarti penganggaran tahun 2020 sampai bulan April dia belum menerima serdos. Ada yang seperti itu. Waduh. Ya memang belum menerima, tapi belum menerima. Ya, memang itu yang mungkin terjadi. Jadi tidak semua rata tiap bulan. Alhamdulillah kita tiap bulan lancar ya. Tapi ada juga yang mungkin rapelan ya. Tapi nggak usah khawatir, kalau udah dapat sih pasti akan dapat. Maksudnya bukan berarti nggak cair, hanya biasanya waktunya dirapel atau biasanya apa. Karena kan faktornya kan masing-masing ya, mungkin masing-masing daerah atau masing-masing instansi kan punya kebijakan sendiri. Artinya kalau sudah serdos sih ya alhamdulillah lah Pak. Gimana serdos udah buat apa aja nih? Serdos. Buat hidup Pak. Masih kos Pak di Semarang Pak. Aduh, Pak Setiawan nih sukanya gitu memang. Pak Setiawan nih termasuk ya kalau bicara serdos sih sebenarnya teman-teman kan banyak yang berpersepsi bahwa kalau saya pengumuman sekarang saya langsung dapat. Nah, kenapa kok pencairannya memang harus menunggu waktu? Apa memang aturannya seperti itu di tahun berikutnya baru mendapatkan? Iya. Karena kan ada nih kasus. Contoh misalkan serdos periode pertama berarti di awal tahun. Nah, dia udah berharap tuh di tahun itu bakal dapat, tapi ternyata baru dapat tahun berikutnya. Artinya sudah lebih dari 6 bulan mereka menunggu. Nah, dan itu pun kan tidak jadi rapelan kan di tahun yang sama. Betul nggak sih? Ini tanya, ini sebenarnya tanya atau curhat kita awal-awal dulu. Kita kan dulu gitu. Serdosnya kita kapan sih ya? Pokoknya ada sekitar 6 bulan gitu kan. Ya. Oh, ternyata enggak. Ternyata kita nunggu rapelan 6 bulan, ternyata enggak. Ternyata hitungannya memang dari awal tahun 2019. Nah. Ya karena kan memang urusannya karena memang dari APBN ya. Jadi pengajuannya kan kita dapat dana belanja itu di awal tahun sih. Memang birokrasinya pemerintah dia menganggarkan anggaran kan per tahun. Iya. Dan itu kan informasi penting juga buat teman-teman, siapa tahu nanti ada yang sudah lulus, terus lulus di periode pertama ini misalkan, terus dia udah berharap bulan depan langsung dapat. Nah, itu kan biar tidak harap-harap cemas seperti kita dulu gitu. Ya, kita berharap banget tuh waktu itu. Berharap banget tuh. Masih muda kan. Betul. 6 bulan nih lumayan tuh rapelan gitu kan. Tapi ya ternyata jadi penerimaannya adalah per tahun berikutnya. Per tahun, ya per awal tahun, per Januari berarti hitungan. Per startnya Januari. Jadi jangan berharap yang sisa tahun tersebut terus kamu terus berharap ada rapelannya. Nah, itu daripada nanti sakit hati terus nyalain orang kan nggak ada yang salah, emang aturannya begitu. Jadi nanti ada tulisan ini yang dikutip Pak Danang unek-uneknya sendiri ya. Ya kan biar sharing ke teman-teman, siapa tahu nanti ada yang ngalamin juga. Oke, buat yang terakhir mungkin Pak ada pesan-pesan nggak buat teman-teman dosen yang lagi ngurus serdos? Kira-kira hal apa yang perlu diperhatikan? Yang diperhatikan sih sebenarnya serdos ini butuh persiapan sih. Jadi dari awal pun sebenarnya kita
harus mempersiapkan itu dengan baik. Jadi misalkan kayak tadi kegiatan Tridharmanya, kalau di universitas yang lain Tridharma perguruan tinggi, kalau di kita di UGS Catur Dharma itu memang harus dipersiapkan dari awal. Bagaimana penelitian, bagaimana pengabdian, pengajaran itu didokumentasikan dengan baik. Sekarang lebih enak sih Pak. Sekarang lebih enak karena pakainya sistemnya sister. Jadi semua data sudah ada. Mereka tinggal melengkapi saja, misalkan di data awal kayak gitu tinggal melengkapi. Kita kan enggak dulu. Kita memang harus sinkronkan sendiri kan gitu. Betul. Dengan sistem yang istilahnya lemot. Kalau misalkan trafficnya banyak, ngedown langsung, hilang langsung webnya. Tapi sekarang lebih enak dengan sister. Jadi ya kalau kegiatan apapun sebenarnya butuh persiapan. Kita nggak akan tahu ke depan seperti apa. Contoh kayak teman-teman kita sebenarnya yang gelombang 1 kalau kemarin sudah ancang-ancang tes PLTI di awal itu sudah enak, nggak akan rebutan seperti ini juga. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Maka ya untuk semua saja sih mungkin persiapan itu yang penting. Karena kan prosesnya nanti akan ngikutin. Kalau kita persiapannya jelek, mungkin prosesnya juga jelek juga. Hasilnya kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau kita mempersiapkan dari awal baik, insya Allah prosesnya juga baik, akhirnya juga baik juga. Begitu sih. Betul. Dan ini mungkin pesan juga buat teman-teman yang di bidang kita ya, di bidang olahraga tuh kadang biasanya manajemen file-nya tuh kurang baik. Jadi apapun kegiatan kita, selain mendokumentasikan atau mengarsipkan semua yang berbentuk file, itu memang harus disimpan mulai dari sekarang. Artinya portofolio kita mulai disusun sejak kita berkegiatan. Jangan hanya ketika nanti ada momentum kenaikan jabatan, kenaikan apa, baru kita ngurus. Karena yang namanya, ya kita kan pegawai ya, artinya administrasi itu tetap menjadi sebuah keharusan. Jadi mau nggak mau memang menjadi tanggung jawab kita juga untuk mempersiapkan itu sedari dini. Oke, terima kasih Pak Setiawan buat sharing-sharingnya hari ini. Luar biasa. Semoga jadi informasi buat teman-teman pendengar, terutama teman-teman dosen ya yang sekarang lagi serdos. Kita berharap dan mendoakan juga semoga teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan serdos bisa lulus di tahun ini. Utamanya teman-teman. Semoga COVID-nya juga cepat selesai, Pak. Oh ya pasti Pak. Semoga Pak. Sudah bosan di rumah Pak. Nanti kalau podcast selanjutnya kita bahas konspirasi COVID. Boleh. Atau ininya sih, yang PON itu PON lumayan tuh. Oh, boleh. Itu ada konflik tuh. Oh iya. Abis ini gimana? Masuk aja, gue mau ngajar. Oh iya, masih ngajar ya. Oh ya, satu Pak, gimana pengalaman Pak Setiawan nih ngajar di masa-masa pandemi gini? Kalau tadi kan kita bahas sesuatu untuk dosen nih. Ini mungkin buat mahasiswa sedikit buat penutup. Gimana pengalaman Pak Setiawan? Pengalamannya sama sih seperti kayak mahasiswa Pak. Ngajar daring itu online gitu. Itu sebenarnya lebih capek juga daripada ngajar yang kita harus tatap muka. Ya. Transfer of knowledge-nya juga nggak akan nyampe. Kayak kita tipenya Pak Danang, tipenya saya kan ngobrol di depan orang gitu. Kalau kita ngobrol di depan laptop kan kayak gimana, kayak orang gila sendiri, jadian nggak nyampe gitu. Pesannya itu nggak nyampe. Kita akan dosen itu lebih senang ketika kuliahnya tatap muka langsung. Halnya sama, mahasiswa capek dengan tugas. Kita juga sama capek mempersiapkan peralatannya seperti ini. Belum juga nanti misalnya dijumpai ada beberapa oknum mahasiswa yang mungkin ketika proses perkuliahan seenaknya sendiri ya. Kita saling mengerti lah peran kita sebenarnya. Nggak ada yang senang dengan yang seperti ini kan. Tapi memang intinya adaptasi sih, kita harus adaptasi. Betul. Memang semua harus saling adaptasi, semua harus saling ngerti kondisinya memang saat ini sulit, sehingga butuh kolaborasi dan kerjasama untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban kita selama perkuliahan ya. Artinya kan bahwa sebenarnya teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa yang pusing itu nggak cuma kalian, tapi dosen-dosen juga artinya punya effort untuk mempersiapkan perkuliahan dengan baik karena sistemnya juga online seperti ini. Jadi kita berharap semoga semuanya segera berlalu, COVID ini bisa segera berakhir, jadi kondisi normal akan kembali dan semoga kita tetap diberi kesehatan, tetap terjaga imunitas tubuhnya sehingga terhindar dari virus-virus yang tidak baik. Thank you Pak Setiawan buat sharing-sharingnya siang hari ini. Terima kasih banyak buat waktunya.
Sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan topik-topik yang lain. Tadi sudah dikasih bocoran tuh mau bahas soal PON. Kapan-kapan kita tayangkan. Konspirasi juga ya. Konspirasi, oke. Siap. Thank you Mas Dewan sekali lagi. Oke. Terima kasih. Salam ya buat keluarga ya. Waalaikumsalam. Sama-sama. Salam juga, ayo.